the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Baik, mohon maaf sebelumnya. Selamat malam, tim. Jadi, saya mengumpulkan kalian semua di sini itu karena kita sedang menghadapi insiden serius. Sistem utama perusahaan itu mengalami gangguan akibat ransomware. Selain itu, terdapat indikasi kebocoran data sekitar 1.000 pelanggan yang diduga telah tersebar di dark web. Jadi, berdasarkan investigasi awal nih, kredensial admin itu kemungkinan bocor saat menggunakan WiFi publik. Nah, jadi sekarang saya butuh penjelasan situasi secara lengkap. Jadi, kami mendeteksi adanya login mencurigakan dari akun admin yang berasal dari lokasi tidak biasa di luar jam operasional. Sebelum sistem down, kami juga melihat peningkatan aktivitas akses yang kemungkinan merupakan tahap awal eksploitasi. Jadi dari pola tersebut itu kemungkinan besar attacker telah memperoleh kredensial sebelumnya, lalu masuk menggunakan akses yang sah. Hal ini membuat aktivitas awal tidak terdeteksi sebagai ancaman oleh sistem. Setelah akses tersebut terjadi, performa sistem mulai menurun secara bertahap hingga akhirnya tidak bisa akses karena proses enkripsi oleh ransomware. Jika attacker menggunakan kredensial valid, maka aktivitasnya itu akan terlihat seperti pengguna normal, sehingga sulit dideteksi pada tahap awal. Jika benar terjadi kebocoran data, kita harus segera menyiapkan strategi komunikasi agar tidak menimbulkan kepanikan pada publik. Oke, kita fokus ke penanganan awal. Jadi, kira-kira apa saja langkah yang sudah dilakukan? Jadi, kami langsung mengisolasi sistem yang terinfeksi dengan memutus koneksi jaringan utama untuk mencegah penyebaran ransomware. Selain itu, kami juga melakukan monitoring real-time untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan lanjutan. Kami membatasi akses ke server utama dan menonaktifkan akun yang terindikasi bocor. Seluruh sesi aktif juga dihentikan untuk memastikan attacker tidak lagi memiliki akses ke sistem. Di sini kami juga menyarankan agar sistem itu tidak dimatikan secara langsung, karena data yang ada itu masih diperlukan sebagai bukti untuk proses investigasi forensik. Kami juga sudah mulai menelusuri aktivitas awal untuk mengidentifikasi titik masuk serangan dan memastikan tidak ada akses lain yang masih aktif. Untuk itu, kami memulai menyiapkan draft komunikasi internal agar seluruh pihak dalam perusahaan dapat mendapatkan informasi yang konsisten. Terima kasih semuanya. Jadi, pastikan semua langkah dan penanganannya itu dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi ya. Bagaimana sekarang tim perkembangan proses pemulihan sistemnya? Kami sedang melakukan pembersihan malware ransomware dari sistem yang terdampak secara bertahap. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak data yang masih bisa diselamatkan. Setelah sistem bersih, kami akan melakukan restore dari data backup terakhir yang dipastikan aman. Kami juga melakukan verifikasi integritas data untuk memastikan tidak ada manipulasi selama serangan berlangsung. Kami memastikan bahwa seluruh kredensial yang terdampak telah diganti dan tidak dapat digunakan kembali oleh pihak luar. Sebelum sistem diaktifkan kembali, kami perlu memastikan tidak ada backdoor atau akses tersembunyi yang tertinggal. Jadi, pastikan ya, sistem itu benar-benar bersih sebelum kembali dioperasikan. Oke, tim. Sekarang kita evaluasi. Jadi, apa saja kelemahan yang dimanfaatkan oleh attacker? Yang pertama itu, admin tidak menginginkan VPN saat mengakses sistem dari Wi-Fi publik, sehingga koneksinya itu menjadi tidak aman. Yang kedua, belum diterapkannya multifaktor authentication, sehingga ketika kredensial dicuri, attacker bisa langsung masuk tanpa hambatan. 3. Sistem monitoring belum optimal dalam mendeteksi aktivitas login dari lokasi yang tidak biasa. Selain itu, belum adanya alert otomatis terhadap aktivitas mencurigakan juga menjadi celah yang dimanfaatkan attacker. Nah, kurangnya logging detail juga menyulitkan proses pelacakan aktivitas attacker secara menyeluruh.
Baik, dari sisi regulasi, kondisi ini dapat dianggap sebagai kurangnya perlindungan terhadap data pribadi dan berpotensi menimbulkan kewajiban bagi pelaporan. Baik, oke. Ini menjadi pelajaran penting ya untuk kita tim perbaikan ke depannya. Tim forensik, jelaskan coba langkah-langkah investigasi yang dilakukan. Di sini kami mengumpulkan bukti digital dari log server, firewall, dan aktivitas login pengguna. Dan di sini juga kami melakukan forensic imaging untuk menjaga keaslian data dan memastikan bukti itu tidak berubah. Kami juga membantu menyusun timeline serangan untuk mengetahui urutan kejadian dari awal hingga sistem terinfeksi. Kami menyediakan data dari sistem untuk mendukung. Kami juga menganalisis pola akses dan mengkorelasikan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Di hasil analisis, kami menemukan komunikasi mencurigakan yang mengarah ke server di dark web yang mengindikasikan adanya pencurian data. Jadi lanjutkan investigasinya ya, dan jangan lupa dokumentasikan seluruh temuannya. Oke, sekarang kita masuk ke penanganan dampaknya. Jadi kira-kira bagaimana langkah ke publik? Perusahaan wajib menyampaikan informasi secara transparan kepada pelanggan sesuai dengan UU PDP dan UU ITE. Nah, kami juga akan menyediakan layanan bantuan bagi pelanggan yang terdampak, termaksud panduan langkah perlindungan data. Nah, kami menyampaikan permohonan maaf atas kebocoran data pelanggan yang terjadi. Kami juga bertanggung jawab penuh dan telah melakukan langkah mitigasi. Nah, kami berkomitmen meningkatkan keamanan dan memberikan perlindungan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Kami juga akan terus memberikan pembaruan informasi kepada publik secara berkala. Kami juga akan meningkatkan sistem deteksi dan respon terhadap ancaman. Kami akan memperkuat infrastruktur dan melakukan peningkatan keamanan sistem secara menyeluruh. Kami juga akan meningkatkan monitoring dan evaluasi aktivitas pengguna. Kami akan terus memantau sistem untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Jadi tim, insiden ini itu akan menjadi pelajaran penting bahwa keamanan itu adalah tanggung jawab bersama ya. Jadi tolong diingat untuk kedepannya. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Itulah tadi video penjelasan mengenai analisis insiden respon dari kelompok kami. Adapun role dari setiap orang, koordinator insiden Muhammad Dirga Sopan, analisis keamanan Nur Halisa Ramli, engineer sistem Muhammad Hashim Rusmin, analisis keamanan investigasi Merani, tim forensik digital Nur Faida, dan tim hukum dan humas Nur Anissa Afliah.